Halo sobat belajar di rumah, apa kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan baik ya. Oke, kembali lagi dengan kakak Farid, yang hari ini kita akan bahas materi UTBK. Nah, buat kelas 12 penting banget nih buat tonton ini ya, karena kita bakal banyak banget bahas seputar soal-soal UTBK. Tapi sebelum itu kita hari ini bahasnya spesifik tentang apa sih? Nah, hari ini kita bahas tentang pergerakan lempeng. Oke, dengan tajuknya yaitu gempa terus, apa sih penyebabnya? Oke, pasti sobat belajar di rumah sudah tahu ya bahwa di bumi ada sebuah julukan dari sebuah garis barisan gunung api yang disebut sebagai Ring of Fire atau cincin gunung api. Nah, Ring of Fire sendiri itu melintasi negara kita ya, yaitu Indonesia sobat belajar. Yang mana di Indonesia sendiri Ring of Fire-nya tercipta dari tubrukan antar dua lempeng, yaitu lempeng Eurasia dengan lempeng Indo-Australia. Nah, selain itu juga ada lempeng Pasifik juga sobat belajar yang bergerak dari timur ke arah barat. Itu sebabnya kenapa di Indonesia itu banyak gunung api. Dan juga banyak terjadi yang namanya gempa bumi sobat belajar. Jadi gempa bumi yang terjadi di Indonesia itu karena memang letak Indonesia yang berada di Ring of Fire tersebut banyak terjadi tubrukan antar lempeng, yang mana dari hasil tubrukan-tubrukan itulah getaran yang kita rasakan sebagai gempa bumi sobat belajar. Oke, itu adalah sedikit trivia tentang kenapa ya sering terjadi gempa bumi di Indonesia. Dan hari ini kita bakal coba review sedikit materi tentang pergerakan lempeng. Dan juga nanti kita bakal banyak bahas seputar materi UTBK. Makanya jangan kemana-mana ya. Karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar. Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar. Oke sobat belajar di rumah. Ya seperti yang tadi sudah kakak bilang, kita pertama akan review ulang materi kelas 10 ini ya, yaitu tentang pergerakan lempeng. Oke, yang pertama kita harus paham dulu sebenarnya apa itu lempeng. Nah, lempeng adalah lapisan terluar dari kerak bumi yang mana mampu bergerak karena mengapung di atas lapisan yang lebih cair. Nah, lapisan cair inilah yang kita sebut sebagai astenosfer, atau kalau kita lihat dari struktur lapisan bumi, kita sebutnya sebagai mantel bumi sobat belajar. Nah, teori pergerakan lempeng atau kita sebutnya sebagai continental drift dipopulerkan oleh Alfred Wegener ya. Yang mana Alfred Wegener bilang bahwa dulu, zaman dulu sekali ya, ketika bumi baru terbentuk, awal-awal terbentuk, dulu bumi hanya merupakan terdiri dari satu benua yang sangat besar. Jadi dulu hanya ada satu benua dan hanya ada satu samudra. Nah, benua ini disebut sebagai Pangaea. Nah, benua Pangaea ini akhirnya dia terpecah-pecah. Karena kenapa? Karena ada lempeng-lempeng di bawah bumi yang membuat benua ini akhirnya bergerak. Ada yang saling menjauh, ada juga yang saling mendekat. Nah, inilah yang menyebabkan kenapa sekarang banyak sekali benua-benua ya yang ada di dunia. Misalnya ada benua Amerika, ada benua Eropa, ada benua Afrika, ada Australia dan lain sebagainya. Nah, pergerakannya sendiri seperti apa? Nah, bisa lihat ya sobat belajar di sini, ini adalah 100 tahun sebelum Masehi ya. 100 juta tahun sebelum Masehi. Jadi awal pergerakannya menurut penelitian yang dilakukan oleh Wegener, awalnya itu dari kurang lebih 250 atau 245 juta tahun yang lalu ya sobat belajar. Jadi sudah sangat lama ya sobat belajar. Yang mana tadinya dari satu benua yang besar, kemudian ada yang pecah, ada yang bertabrakan bersatu. Kemudian ada yang pecah lagi, kemudian yang ini ada yang bertabrakan, nanti ada yang pecah lagi, begitu seterusnya. Nah, sampai akhirnya sekarang kalau kita lihat peta itulah kenampakan terakhir
dari bumi kita. Di masa depan bagaimana Kak? Apakah nanti bakal pecah lagi dan ada yang bersatu lagi? Iya Sobat Belajar, karena lempeng ini terus bergerak ya. Cuma kapan akan kita rasakan perubahannya itu butuh waktu yang lama ya. Butuhnya jutaan tahun Sobat Belajar. Karena pergerakannya paling dalam 1 tahun hanya 1 cm sampai 2 cm aja. Jadi nggak terlalu berasa Sobat Belajar. Nah, bumi sendiri kenapa lempengnya itu bisa bergerak? Karena dari struktur lapisan bumi, bumi itu terbagi oleh beberapa lapisan. Yang pertama ada inti bumi di bagian paling dalam, kemudian ada mantel bumi, dan yang paling atas ada yang namanya kerak bumi Sobat Belajar. Nah, kerak bumi ini dia keras Sobat Belajar ya, padat. Sementara mantel bumi itu sifatnya kental atau cair, sehingga ketika benda padat ditaruh di atas benda yang lebih cair, otomatis apa Sobat Belajar? Kalau bawahnya bergoyang atau bergerak, atasnya apa yang terjadi? Benar Sobat Belajar, atasnya juga pasti bakal bergoyang. Contohnya kalau Sobat Belajar misalnya menaruh di styrofoam di atas ember yang berisi air, kemudian airnya Sobat Belajar gerakan. Apakah styrofoamnya diam atau mengikuti gerakan air? Pasti mengikuti gerakan air ya. Nah, begitu juga yang terjadi di bumi. Karena di bawah ada pergerakan, sehingga yang atas juga ikut bergerak Sobat Belajar. Nah, apa yang membuat bergerak disebutnya sebagai arus konveksi Sobat Belajar. Nah, jadi arus konveksi adalah arus yang berputar, yang mana perputarannya itu terjadi di mantel bumi ya. Nah, ini bisa kita lihat di sini ada yang perputarannya ke sini, ada yang ke sini, ada yang ke sini. Yang mana kalau arah perputarannya dia saling berjauhan, itu akan menyebabkan lempeng di bumi itu akan bergerak saling menjauh. Sementara perputaran yang arahnya saling berhadapan akan menyebabkan lempeng yang ada di bumi itu saling bertubrukan satu sama lain. Nah, arus konveksi ini terus terjadi Sobat Belajar, bahkan sampai detik ini ya. Nah, untuk peta lempeng sendiri sampai saat ini kurang lebih ada 9 lempeng besar. Yang mana lempeng kecilnya jumlahnya banyak Sobat Belajar. Jadi 9 lempeng besarnya ada apa aja? Di sini ada Eurasian Plate, kemudian ada Australian Plate, ada Pacific Plate atau lempeng Pasifik, ada Amerika Utara, lempeng Amerika Utara, lempeng Amerika Selatan, lempeng Afrika, kemudian ada lempeng India dan lempeng Antartika Sobat Belajar. Jadi ini adalah lempeng-lempeng besarnya ya. Sementara yang kecil banyak lagi Sobat Belajar. Oke, kita percepat aja ya karena nanti kita harus bahas soal. Nah, berdasarkan jenis lempeng di bumi itu dibagi atas 2 ya Sobat Belajar. Ada yang namanya lempeng benua dan ada yang namanya lempeng samudra. Lempeng benua atau continental crust itu tersusun dari sebuah unsur yang namanya itu sial atau silisium aluminium. Sementara lempeng samudra itu memiliki unsur sima atau silisium magnesium. Nah, antara 2 sifat dari lempeng tersebut itu berbeda Sobat Belajar. Lempeng sima itu massa jenisnya lebih berat dibandingkan lempeng sial. Nah, kalau kita ingat ya dengan pelajaran SMP tentang hukum Archimedes, yang mana ketika massa jenis benda yang lebih berat pasti akan selalu berada di bawah, sementara massa jenis yang lebih ringan akan di atas. Makanya kenapa minyak dan air tidak bisa bersatu? Karena massa jenis minyak itu lebih ringan dibandingkan massa jenis air, sehingga air dan minyak gak bisa bersatu. Begitu pula dengan lempeng benua dan lempeng samudra. Karena lempeng samudra itu dia lebih berat, otomatis dia akan bergerak ke bawah. Karena dia berat massanya lebih berat. Sementara lempeng benua karena dia lebih ringan dari lempeng samudra, otomatis dia akan bergeraknya ke atas. Nah, karena kita sudah paham jenis lempengnya, sekarang kita bahas tentang pergerakannya ya. Nah, tadi yang sudah kakak awal bahas bahwa pergerakan lempeng itu ada yang saling menjauh, ada yang saling mendekat, bahkan ada yang saling bergesekan.
Nah, proses pergerakan lempeng yang saling mendekat kita sebutnya sebagai convergent. Jadi diulangi lagi ya, sekali lagi ya. Lempeng bumi yang saling mendekat atau saling bertubrukan kita sebutnya sebagai convergent. Oke, dicatat baik-baik ya sobat belajar. Sementara untuk yang saling menjauh kita sebutnya sebagai divergent. Jangan sampai kebalik loh. Karena kalau convergent itu dia saling bertubrukan, divergent saling menjauh. Oke, jadi dicatat ya, convergent, divergent. Nah, kalau yang saling bergesekan kita sebutnya sebagai transform. Oke, jadi ada lempeng yang saling bergesekan nih. Kalau tadi kan ada yang bertubrukan, ada yang saling menjauh, kalau ini saling gesek. Nah, ini disebutnya transform. Gitu ya. Nah, dari tiap gerakan ini bakal menghasilkan bentukan alam yang berbeda-beda sobat belajar. Tergantung misalnya yang pertama nih. Kita lihat di sini ada konvergen. Yang bertubrukan adalah lempeng benua dengan lempeng samudra. Nah, daerah pertemuan lempengnya kita sebut sebagai subduksi. Jadi pertemuan antara lempeng benua dengan lempeng samudra kita sebut sebagai subduksi. Yang mana di daerah subduksi itu nantinya akan menghasilkan bentukan alam berupa gunung api sobat belajar. Nah, ini dia nih yang menyebabkan kenapa di Indonesia banyak gunung api. Karena Indonesia berada di zona subduksi sobat belajar. Nah, bagaimana proses terbentuknya? Proses terbentuknya seperti yang tadi sudah kakak sebutkan bahwa lempeng samudra itu lebih berat dibandingkan lempeng benua. Sehingga ketika lempeng benua dan lempeng samudra bertemu, apa yang terjadi sobat belajar? Karena yang samudra lebih berat massa jenisnya, otomatis ketika bertabrakan yang samudra akan menjuram ke bawah. Karena ada perbedaan massa jenis. Sehingga yang benua itu akan mengalami kenaikan ya sobat belajar. Karena ada dorongan di sini. Nah, selain itu karena ada dorongan, kemudian di sini ada magma yang tercampur dengan mineral lain, dan juga di sini ada kerak bumi yang tergesek kemudian hancur menjadi sebuah magma. Dia ketika prosesnya tercampur, dia massa jenisnya jadi lebih ringan sobat belajar. Jadi ada magma yang lebih ringan massa jenisnya. Otomatis karena di sini ada tekanan, akhirnya massa jenis magma yang tadi lebih ringan itu pasti bergerak ke atas kan. Nah, ketika dia bergerak ke atas, kemudian dia mencapai permukaan, itulah yang nantinya bakal menjadi gunung sobat belajar. Kalau dia ada dapur magmanya di bawahnya, namanya sebagai gunung api. Nah, ini adalah salah satu contoh bentukan dari pergerakan lempeng yang saling mendekat. Nah, kalau yang saling menjauh, di sini ada contohnya adalah lempeng samudra dengan lempeng samudra dia saling menjauh. Otomatis karena dia saling menjauh, ada celah yang terbuka ya sobat belajar. Nah, celah yang terbuka inilah yang menyebabkan cairan magma itu keluar ke permukaan sobat belajar. Gitu ya. Nah, cairan permukaan ini keluar kemudian membentuk sebuah gunung kecil di tengah laut yang kita sebut sebagai mid oceanic ridge. Jadi sobat belajar bisa catat ya. Kalau lempeng samudra dengan samudra terpisah jadi mid oceanic ridge. Tapi kalau lempeng benua dengan benua terpisah, maka akan menghasilkan jurang. Oke, dicatat ya. Nah, ini yang kedua. Sekarang yang ketiga. Nah, transform. Nah, kalau transform ini dia bakal menyebabkan sebuah patahan ya, yang sifatnya itu datar sobat belajar. Gitu, karena kalau transform dia sifatnya bergesek. Jadi antar lempeng satu dengan lempeng lain itu bergesek. Jadi seperti itu, ada patah ya sobat belajar. Nah, ini yang menyebabkan gempa. Tapi kalau ini terjadi di laut, proses transform ini nggak bakal menghasilkan tsunami. Tapi kalau yang terjadi adalah divergen dan konvergen di laut, itu bisa menyebabkan tsunami sobat belajar. Nah, seperti itu ya. Oke,
ini adalah sedikit materi review dari materi pergerakan lempeng. Nah, sekarang kita coba bahas satu-satu ya soal tentang UTBK ini. Kita coba cek dulu dari soal yang pertama nih. Oke, kita coba lihat soalnya. Yang bukan bukti bahwa benua yang saat ini ada di permukaan bumi berasal dari Pangea. Yang bukan ya, kita catat dulu di sini yang bukan. Yang bukan bukti bahwa di permukaan bumi berasal dari Pangea, atau tadi ya benua yang satu yang sangat besar itu kemudian terpecah. Yang bukan buktinya apa? Kita coba cari tahu. Oke, yang pertama adanya teluk dan semenanjung yang berhadapan di dua benua. Nah, apa itu teluk? Apa itu semenanjung? Teluk itu adalah daratan yang mana daratannya itu menjorok ke dalam dari sebuah laut gitu ya. Sementara kalau tanjung itu adalah yang menjorok keluar gitu ya. Yang mana kalau kita gambarkan sobat belajar, misal seperti ini. Pasti ini kalau digabung dia bakal bersatu kan sobat belajar. Nah, ini adalah salah satu contoh di mana bahwa teluk dan semenanjung di hadapan sebuah benua yang memiliki garis pantai yang sama bentuknya, itu mengindikasikan bahwa dulu itu dia berasal dari satu daratan yang sama sobat belajar. Nah, itulah yang menjadi bukti dari teori Pangea. Karena ketika misal kalau sobat belajar punya peta dunia nih, terus peta dunianya sobat belajar gunting-gunting ya jadi beberapa bagian, terus pulaunya sobat belajar coba satukan. Nah, itu bisa sobat belajar. Karena bentuk garis pantainya sama. Gitu. Nah, jadi bisa disatukan. Nah, itulah yang dimaksud dengan teluk dan semenanjung yang saling berhadapan di dua benua itu ada gitu ya. Nah, jadi ini benar gitu ya. Oke, kita cek yang B. Kesamaan jenis batuan dan kesesuaian konfigurasi pantai. Nah, selain tadi ya sobat belajar, dia bentuk garis pantainya sama ya. Ini ya konfigurasi pantai. Kesamaan jenis batuannya juga ditemukan sobat belajar. Jadi nggak cuma kita lihat dari bentuk. Misalnya tadi bentuknya misalnya ada begini, satu lagi di pulaunya begini ya. Gitu. Atau kakak gambarkan gini deh. Kemudian ini seperti ini gitu ya. Nah, ini beda pulau ya sobat belajar. Misal di sini ada katakanlah benua A, di sini ada benua B. Nah, ini kan dia ada kesamaan garis pantai ya sobat belajar. Nah, dari kesamaan garis pantai ini kalau kita perhatikan ya sobat belajar, nggak cuma kita lihat dari bentuknya aja, tetapi harus memiliki kesamaan jenis batuan. Karena teorinya bilang bahwa dulu itu bersatu atau dulu itu satu. Berarti secara gak langsung batuan yang ada di sini dan batuan yang ada di sini itu harus sama otomatis ya. Kalau kita kasih warna, nah misal di sini batuannya katakanlah misalnya batuan kars gitu. Jangan kars, yang mudah gitu ya. Misalnya batunya apa ya secara geologis misalnya sama-sama vulkanik gitu ya. Atau kalau vulkanik juga sulit, kita coba cari yang gampang ya. Cari yang gampang misalnya jenis batunya tuff gitu ya. Nah, di sini misalnya jenis batunya itu kemudian di sini juga harus sama sobat belajar. Gitu. Jadi karena ada kesamaan jenis batuan inilah yang menyebabkan teori ini cukup dipercaya oleh banyak peneliti. Karena tadi selain tadi garis pantainya sama, ternyata jenis batuannya juga sama. Jadi untuk argumen yang B, terhapus. Oke, yang A tadi benar ya, yang B juga benar. Nah, kita coba cek lagi C. Adanya rangkaian pegunungan dan gunung api di dunia. Ini kita coba skip dulu ya.
D. Kesamaan ketebalan batuan dan relief di kedua pantai dunia. Nah, ini juga berhubungan langsung dengan yang tadi ya, yang A dan B. Jadi yang D juga betul. Adanya lapisan di dalam kerak bumi atau litosfer yang simetris. Nah, jawaban yang tepat untuk pertanyaan yang pertama itu adalah E ya sobat belajar. Karena kenapa? Yang C, rangkaian pegunungan dan gunung api dunia. Tadi sudah kita jelaskan di awal bahwa salah satu dari teori Wegener atau tadi continental drift bilang bahwa ada pergerakan lempeng tektonik. Yang mana secara gak langsung teori ini juga mampu menjelaskan proses terbentuknya gunung api dan juga pegunungan di dunia. Karena tadi ya, sebelum ada teori ini mungkin kita nggak bisa menjelaskan secara baik gitu ya bagaimana proses terjadinya gunung api ataupun juga proses terjadinya pegunungan. Karena kita nggak pernah tahu bahwa lempeng itu bergerak. Nah, tapi dengan adanya teori ini kita jadi tahu bahwa lempeng di bumi itu bergerak dan hasil gerakannya bakal menghasilkan banyak bentukan alam. Salah satunya bisa pegunungan dan juga gunung api. Nah, jadi untuk yang opsi C itu juga betul. Jadi yang bukan adalah yang E. Oke, gimana sobat belajar? Mudah ya? Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Nah, proses pembentukan muka bumi oleh lipatan dan patahan disebut. Oke, ini ya. Jadi lipatan dan patahan. Sebelumnya kita pelajari dulu apa itu lipatan, apa itu patahan. Lipatan dan patahan adalah bentukan atau sebuah proses yang terjadi akibat ada tenaga endogen atau tenaga yang berasal dari dalam bumi sehingga menyebabkan kerak bumi itu tertekuk atau terpatah gitu. Sebagai contoh misalnya kalau kakak di sini punya kertas ya, katakanlah ini adalah bumi kita gitu ya, ini adalah lempeng bumi kita. Karena ada tenaga endogen yang dia saling bergerak, bisa saling menjauh, bisa saling mendekat, otomatis ketika misal dia saling mendekat, apa yang terjadi? Dia akan terlipat seperti ini ya sobat belajar. Nih, jadi terlipat, bisa juga dia patah gitu. Nah, itulah yang dimaksud dengan lipatan. Jadi kalau lipatan dia dari yang tadinya datar terus jadi terlipat-lipat, sementara kalau patahan dia patah-patah seperti ini sobat belajar. Gitu, karena struktur geologisnya berbeda sehingga dia ketika ada gerakan yang saling mendorong atau saling menjauh dia jadi patah ataupun terlipat. Nah, proses pembentukan lipatan dan patahan itu dipengaruhi oleh apa? Kita cek satu-satu. Yang pertama ada vulkanisme. Nah, vulkanisme sudah jelas di sini ada kalimat vulkanis. Artinya itu adalah gunung api ya sobat belajar. Gunung api. Nah, jadi vulkanisme itu adalah sebuah paham ataupun sebuah ilmu ya yang mana mempelajari proses dari hal-hal yang berkaitan dengan gunung api. Entah misalnya letusan, entah misalnya jenis-jenis gunung api, bentuknya tipenya apa. Terus juga tipe gunung api misalnya ada yang A, B, dan C dan lain-lain. Itu dipelajari dalam vulkanologi dan juga vulkanisme disebutnya gitu ya. Nah, itu proses yang berkaitan dengan gunung api kita sebutnya vulkanisme. Jadi untuk yang A salah ya. Nah, diastropisme. Nah, ini dia sobat belajar. Jawabannya adalah diastropisme. Diastropisme itu apa? Diastropisme adalah sebuah proses yang mana merubah bentuk dari permukaan bumi menjadi lebih tinggi ataupun lebih rendah. Dalam hal ini terjadi akibat proses lipatan dan juga patahan sobat belajar. Nah, jadi diastropisme itu mempelajari lipatan dan patahan sobat belajar. Kalau tadi vulkanisme dia mempelajari tentang gunung api, kalau diastropisme dia bahas seputar lipatan dan patahan. Oke, jadi jawabannya B ya. Tapi sebelum itu kita bahas dulu nih C, D, dan E supaya kita lebih banyak wawasannya ya hari ini. Oke. Kemudian ada eksogen.
dan endogen. Nah, eksogen itu adalah hasil energi yang berasal dari luar bumi. Sementara endogen adalah hasil tenaga gitu ya, atau energi yang berasal dari dalam bumi. Misalnya tadi arus konveksi. Nah, arus konveksi itu masuknya dalam tenaga endogen. Sementara kalau tenaga eksogen misalnya tenaga matahari, angin, air, pokoknya yang dia sudah tidak di dalam bumi itu disebutnya eksogen, sobat belajar. Jadi paham ya, kalau X ini luar, nah kalau endogen itu berarti dalam, gitu ya. Oke, kemudian ada plutonisme. Nah, plutonisme ini adalah salah satu hal yang membahas tentang vulkanisme. Nah, bedanya plutonisme itu fokus membahas tentang intrusi magma. Ah, intrusi magma itu apa? Intrusi magma adalah magma yang mencoba keluar tetapi tidak mencapai permukaan. Karena kerak buminya mungkin bersifat lebih solid dibandingkan yang lain gitu ya. Sehingga magma di bawahnya nih mencoba menerobos. Tapi atasnya nih nggak mengasih celah gitu ya. Karena dia lapisan batuannya kuat. Sehingga terjadinya yang namanya intrusi. Nah, intrusi magma inilah yang disebut dengan plutonisme. Seperti itu ya sobat belajar. Jadi silahkan dicatat. Semoga kalau ada pertanyaan seperti ini sobat belajar bisa jawab. Oke? Oke, kita next ke yang berikutnya. Oke. Masih bahas tentang lipatan nih sobat belajar. Oke? Kita cek dulu. Pembentukan pegunungan lipatan terutama disebabkan oleh apa? Nah, tadi vulkanisme udah kita jawab ya. Bahwa ini adalah tentang gunung api. Gitu ya. Jadi untuk salah. Sementara kalau tektonisme ini adalah bahasnya lebih kepada tentang pergerakan dari lempeng bumi. Gitu ya. Nah, tetapi kalau kita coba lihat dulu ya di sini, pembentukan pegunungan lipatan terutama disebabkan oleh apa? Oke, ini kita save dulu. Yang penting salah, jadi kita save dulu ya jawabannya. Kita bahas dulu ABC. Nah, ada yang namanya orogenesis. Oro ini artinya gunung sobat belajar. Sementara genesis itu artinya pembentukan. Gitu ya. Nah, jadi kita bisa artikan bahwa orogenesis adalah pembentukan gunung. Gitu ya. Nah, yang mana orogenesis itu dia biasanya relatif lebih cepat. Proses pembentukannya cepatnya bukan dalam cepat waktu makhluk hidup ya. Tetapi dalam skala waktu geologis. Kalau kau udah masuk skala waktu geologis itu waktunya ribuan, ratusan tahun bahkan sampai jutaan tahun. Tapi bahkan ribuan tahun pun bisa dikatakan prosesnya cepat ya sobat belajar dalam skala geologis. Karena tadi kalau kita bahas tentang Pangea aja waktunya tuh 250 juta tahun. Artinya skalanya sudah sangat beda gitu ya. Nah, kalau orogenesis itu artinya tadi pembentukan gunung. Sementara kalau epirogenesis, epiro itu artinya benua. Jadi proses pembentukan benua atau skalanya lebih besar. Gitu ya, bentukan-bentukan alam akibat epirogenesis itu lebih besar. Nah, dari sini bisa kita lihat. Oh ya, di sini ada dua dulu ya. Ada epirogenesa atau epirogenesis positif, ada yang negatif. Nah, kalau yang positif itu daratan turun sobat belajar. Daratan turun. Oke. Jadi kalau epirogenesa positif, daratannya turun. Seolah-olah air lautnya naik sobat belajar. Nah, kebalikannya kalau yang di negatif, daratannya naik sobat belajar. Gitu. Jadi kalau epirogenesa negatif, daratannya naik. Seolah-olah air lautnya yang turun. Nah, ini terjadi di Pulau Jawa. Nah, Pulau Jawa tuh semakin tahun semakin tinggi sobat belajar. Sementara Maluku semakin tahun semakin rendah sobat belajar. Gitu. Itu yang dimaksud dengan epirogenesa.
Nah, kita masuk lagi ke tektonisme. Tektonisme itu adalah tadi ya yang mempelajari tentang aktivitas-aktivitas lempeng bumi atau lempeng tektonik gitu ya. Nah, tapi kalau untuk yang membahas tentang ini ya, pembentukan pegunungan lipatan itu disebabkan oleh apa? Jawabannya yang tepat adalah A, sobat belajar. Karena tadi ya dari namanya udah jelas, orogenesis artinya pembentukan gunung. Oke, itu nomor 3. Oke, sekarang kalau sudah paham kita lanjut ke nomor 4. Nah, ini hasil kerja tenaga endogen di Indonesia berupa gerak orogenetik antara lain menghasilkan. Oke, ini kita tulis dulu opsinya ya. Mungkin sobat belajar di rumah ada yang belum tahu nih cara mengisi UTBK dengan model soal seperti ini. Jadi kita tulis dulu opsinya, ada A, B, C, D, E. Oke. Nah, kalau A itu yang benar 1, 2, 3. Kalau B 1 dan 3, C 2 dan 4, D semua benar. Dan E itu hanya 4 saja yang benar, sobat belajar. Oke. Nanti mohon koreksi ya kalau kakak agak kebalik antara D dan E. Tapi semoga ini benar. Nah, jadi kalau ada soal seperti ini, opsinya 1, 2, 3, 4 berarti bukan jawabannya hanya A sampai D, sobat belajar. Tapi di sini ada beberapa pertanyaan yang benar. Jadi kita cari yang benar, kemudian kita tahu nanti jawabannya berdasarkan yang benar itu yang nomor berapa aja. Oke, yang pertama, hasil kerja tenaga endogen berupa gerak orogenetik tadi ya, berarti lingkupnya kecil, tentang pembentukan gunung dan pegunungan dan lain-lain. Antara lain menghasilkan. Oke, kita coba cek satu-satu. Pegunungan Bukit Barisan. Nah, ini sudah jelas ya sobat belajar, karena dia membahas tentang pembentukan pegunungan. Oke, jadi sudah jelas jawabannya adalah benar 1. Patahan Lembang ini juga benar. Nah, kita tinggal lihat aja. 1 udah benar, 2 udah benar, berarti yang ada 1 dan 2 jawabannya A. Kenapa Kak gak dicek lagi? Karena 4 sudah pasti salah. 4 ini adalah vulkanisme ya sobat belajar. Sorry. Oke, 4 adalah vulkanisme karena dia membentuk kaldera. Kaldera itu apa? Kaldera itu kawah yang sangat besar sobat belajar, akibat dari proses letusan gunung api. Gitu. Jadi contohnya misal kalau di Bandung ada yang namanya kawah Bandung ya, yang mana itu adalah hasil dari letusan Gunung Purba di Sunda gitu ya. Gunung Sunda Purba, dia meledak sangat besar sehingga menghasilkan sebuah kaldera gitu. Jadi kaldera itu seperti itu ya sobat belajar. Nah, jadi jawabannya sudah jelas adalah A. Oke, next. Oke, nomor 5 berikutnya. Gerakan lempeng tektonik Eurasia dan Indo-Australia menimbulkan subduksi. Nah, ini benar ya. Jadi Eurasia dan Indo-Australia menghasilkan subduksi. Ini subduksi berarti dia benar sobat belajar. Yang menghasilkan fenomena cekungan di sisi barat dan selatan Jawa. Nah, ini juga benar ya. Jadi kan tadi kalau ada gerakan lempeng saling bertubrukan. Eurasia itu dia lempeng benua masuknya ya sobat belajar, sementara kalau Indo-Australia itu masuknya lempeng samudra. Nah, ketika ada samudra dan benua saling bertubrukan, otomatis yang samudra akan menjuru ke bawah dan ini nantinya bakal semakin rendah. Nah, ini yang disebut sebagai cekungan. Oke, jadi pernyataan pertama benar. Oke, nah ya ini kakak lagi-lagi lupa jelaskan dulu ya. Ini juga opsinya harus kita buat dulu nih biar kita gak bingung, oke?
Oke, kalau A itu dia berarti pernyataan pertama dan pernyataan kedua benar. Jadi benar dan berhubungan. Jadi kalau kakak kasih simbol B, B, B ya. Sobat belajar, semoga sobat belajar di rumah bisa paham nih. Kalau B itu benar dan benar tetapi tidak berhubungan. Jadi kalau kakak kasih simbol benar, tidak berhubungan atau TB. Oke. Nah, kalau C itu benar, salah. Jadi pernyataan pertamanya benar, keduanya salah. Kalau D salah, benar. Kalau E salah, salah. Nah, kita coba cek. Jadi jawabannya sudah pasti bukan D, bukan juga E ya. Karena pernyataan pertamanya benar. Nah, kita lanjut ke pernyataan berikutnya. Subduksi lempeng Eurasia dan Indo-Australia menghasilkan rangkaian gunung api. Nah, ini juga benar ya. Subduksi itu pastinya akan menghasilkan gunung api, sobat belajar. Seperti yang sudah tadi kakak jelaskan di awal ya tentang review materi. Jadi jelas jawabannya bahwa benar. Sekarang kita tinggal cari tahu apakah berhubungan. Kira-kira berhubungan apa enggak, sobat belajar? Benar, ini adalah pernyataan yang saling berhubungan ya. Jadi yang pertama pernyataannya membahas tentang tubrukan antara lempeng benua dan samudra yang mana menghasilkan zona subduksi dan juga nantinya akan menghasilkan rangkaian gunung api. Jadi ini benar-benar dan berhubungan. Jadi jawabannya adalah A. Oke, mudah ya sobat belajar. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Nah, masih sama ya. Kita tulis dulu opsinya. Di sini ada A, B, C, D, E. Oke, tadi kalau A, B, D, B ya. Berarti benar-benar dan berhubungan. Kalau ini B, T, B. Kalau ini B, S. Ini S, B. Kalau ini S, S. Oke. Kita lanjut ke nomor berikutnya. Tumbukan lempeng samudra dan lempeng benua dapat membentuk gunung api. Betul ya. Tadi selalu kita bahas lagi. Kalau subduksi antara tubrukan lempeng samudra dan benua sudah pasti menghasilkan gunung api. Jadi pernyataan pertama benar. Kita lanjut ke pernyataan kedua. Tumbukan lempeng menyebabkan lempeng benua terangkat. Sedangkan lempeng samudra menujam ke bawah. Gimana sobat belajar? Ini juga benar ya sobat belajar, lagi-lagi. Ini benar. Jadi kalau lempeng benua itu terangkat. Karena kenapa? Lempeng samudranya menujam ke bawah. Kenapa tadi ke bawah? Karena massa jenis dari lempeng samudra itu lebih berat. Sehingga dia menujamnya ke bawah. Karena yang menujam ke bawah otomatis yang kerak benua itu ada yang mengisi. Sehingga terangkat. Jadi ini juga benar. Nah sekarang kita cari hubungannya. Kira-kira berhubungan atau enggak? Yang atas membahas tentang dapat membentuk gunung api, sementara yang bawah membahas tentang tubrukan lempengnya menyebabkan terangkat dan menunjam ke bawah. Nah, dan ini berhubungan ya sobat belajar. Jadi jawaban yang tepat itu adalah lagi-lagi A ya sobat belajar, benar-benar dan berhubungan. Karena dengan menujamnya ke bawah sebuah lempeng samudra, otomatis nanti ada magma yang mana magmanya tercampur dengan material di luar dari astenosfer itu sendiri, sehingga massa jenisnya jadi lebih ringan, sehingga dia coba terangkat karena ada tekanan gas juga di dalam, terangkat lama-lama keluar ke permukaan, jadilah gunung api. Oke, itu dia jawaban dari nomor 6. Oke, kita lanjut ya. Oke, nomor 7. Bukti yang menunjukkan adanya pergerakan lempeng tektonik. Nah, buktinya apa nih? Ini kurang lebih sama dengan pertanyaan pertama ya. Jadi seputar bukti. Kita cek. A. Penyatuan Asia Eropa menjadi Eurasia. Ini bukan ya sobat belajar. Jadi Eurasia memang Eropa dan Asia itu memang satu lempeng. Gitu ya. Dan negara-negara Eropa itu adalah masuk dalam satu benua. Bukan benua yang berbeda. Gitu ya. Dalam satu lempeng yang sama yaitu Eurasia. Jadi A salah. Kepulauan Madagaskar menjauh dari Afrika. Nah, ini benar sobat belajar.
Jadi setiap tahunnya Pulau Madagaskar itu bergerak menjauh dari Afrika ya sobat belajar. Jadi pernyataan ini benar. Oke, kita cek dulu yang lain tapi. Samudra Atlantik menjempit, tidak ada hubungannya ya sobat belajar. Ini juga kalau persamaan pantai barat Amerika dengan pantai timur Eropa, ini juga tidak ya, karena yang bergerak itu persamaannya itu antara pantai timur Amerika, jadi bukan barat ya. Jadi timur Amerika dengan pantai barat Afrika. Nah, kalau pernyataannya seperti itu baru benar sobat belajar. Jadi jawaban yang tepat untuk soal ini adalah B. Oke. Kita lanjut ya. Berikutnya pertanyaan ke-8. Nah, lagi-lagi bentuk soalnya seperti ini sobat belajar. Kita bikin dulu ABC-nya ya supaya tidak bingung. Oke, ini B, B, B. Ini B, B, T, B. Ini B, S, S, B, dan SS. Oke. Kita lanjut. Wilayah utara Pulau Jawa yang merupakan lazim disebut antiklinorium. Nah, antiklinorium itu apa sobat belajar? Tadi di awal kita sempat bahas tentang lipatan dan patahan. Jadi kita gambar dulu ya. Di sini ada lipatan. Nah, puncak dari lipatan ini disebut sebagai antiklinal sobat belajar. Oke, antiklinal. Sementara yang bawah ini disebut sebagai sinklinal. Oke, jadi ada antiklinal, ada sinklinal. Kalau sobat belajar bingung ngafalinya, coba di sininya dikasih huruf A. Nah, berarti kalau yang muncak gini kayak huruf A disebutnya antiklinal sobat belajar. Kebalikannya berarti tinggal sinklinal. Nah, antiklinorium itu diambil dari kata antiklinal. Tapi bedanya antiklinorium itu adalah artinya puncak tertinggi dari antiklinal. Nah, makanya kakak di sini gambar 3 ya, ada 3 puncak nih. Ada puncak pertama, puncak kedua, puncak ketiga. Yang paling tinggi yang mana sobat belajar? Yang ini ya. Nah, maka ini kita sebut sebagai antiklinorium. Oke. Jadi wilayah utara Pulau Jawa merupakan lazim disebut antiklinorium. Ini salah. Oke, karena utara Pulau Jawa itu didominasi oleh dataran rendah. Tidak ada pertemuan lempeng dan juga jarang sekali terjadi pergerakan lempeng. Gitu ya, sehingga lipatan yang terjadi pun nggak besar. Jadi salah. Oke. Sebab bagian utara Pulau Jawa merupakan daerah yang mengalami pelipatan lemah. Nah, ini benar sobat belajar. Jadi karena pelipatannya lemah kemudian tertutup oleh aluvial. Aluvial itu adalah sedimentasi. Nah, jadi jawabannya salah benar sobat belajar. Jadi jawabannya adalah D ya. Sobat belajar silahkan dicatat. Gitu. Nah ya, untuk kalau yang titik terendah ini ya. Ini disebutnya sinklinorium. Jadi tinggal diubah aja tadi namanya ya. Ada antiklinal dan sinklinal. Oke, lanjut ke yang terakhir nih sobat belajar. Daerah pantai kadang-kadang terdapat bekas garis yang bertingkat-tingkat. Keadaan ini membuktikan bahwa daerah itu mengalami. Oke. Nah, yang pertama ya, epirogenesa positif. Kalau epirogenesa positif, orogenesa positif. Tidak ada ya. Jadi kalau orogenesa hanya satu jenis. Gitu. Jadi kita lihat dulu nih sobat belajar. Kalau yang ada orogenesanya berarti salah. Berarti jawabannya antara 2, 4 benar atau hanya salah satunya aja yang salah. Gitu. Nah, karena opsinya cuma ada kalau A 1, 2, 3, kemudian ada 1, 3, 2, 4, kemudian semua benar dan 4 ya. Berarti kita bisa lihat di sini sobat belajar bahwa kita tinggal lihat apakah jawaban 2 ini benar apa enggak. Kalau salah kita langsung temu jawabannya. Bertingkat-tingkat. Kalau positif berarti tadi datarannya jadi turun. Nah, sementara kalau bertingkat-tingkat berarti dia naik. Berarti jawabannya adalah epirogenesa negatif yang berkali-kali. Sehingga karena dia berkali-kali berangsur lama-lama jadi lebih tinggi. Jadi jawabannya hanya 4 saja sobat belajar.
Oke. Oke, sobat belajar, itu tadi adalah materi UTBK untuk pergerakan lempeng. Nah, semoga hari ini kita bisa mendapat banyak wawasan dan semoga sobat belajar bisa menjawab nanti ya pertanyaan UTBK-nya. Oke, sekian dari kakak. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Karena sekarang belajar mudah, ayo belajar. Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar!